Selamat pagi teman-teman. Pagi ini hujan salju teman-teman. Perakiraan cuaca hari ini sih mengatakan salju tidak akan stay ya, dan tidak akan turun salju lama. Siang hari bahkan diramalkan matahari akan muncul. Moga-moga saja benar dan sore hari atau siang hari kita bisa main. Katanya suhu akan menghangat jadi saljunya tidak akan mencair. Kita lihat saja ya apakah ramalan cuacanya tepat. Wah, benar sekali teman-teman. Siang hari cuaca lumayan cerah. Mumpung hari ini hari Sabtu, di Bavaria pertokoan tutup pada hari Minggu dan public holiday. Makanya hari ini hari terakhir kalau mau jalan-jalan. Mall, toko baju, bahkan toko makanan biasanya kalau hari Minggu tutup. Biasanya bakery buka hari Minggu, tapi tidak semua juga buka. Ada juga yang tutup. Boleh. Just go. Nah, ini dia kota tua Landshut teman-teman. Termasuk ramai. Hiasan Natal masih sedikit tersisa di beberapa pojok kota. Landshut berjarak sekitar 60 km dari München dan sekitar 40 km dari tempat tinggal kami. Kota ini terkenal dengan event tahunan Landshuter Hochzeit yang secara histori memperingati pernikahan seorang bangsawan lokal pada abad pertengahan. Pada event tahunan ini biasanya banyak sekali orang-orang yang berpakaian khas abad pertengahan dan berparade di kota Landshut. Begini suasana sore hari di kota ini. Hidup dan lumayan ramai, apalagi hari Sabtu ya, soalnya besok pada tutup. Banyak orang yang menikmati akhir pekan, belanja, atau kongko di kafe dan restoran. Ada sungai besar yang membelah kota Landshut. Terkadang ketika musim panas, akan terlihat ikan besar-besar di sungai. Eits, tapi jangan langsung ditangkap ikannya. Di Jerman dan banyak negara Uni Eropa lainnya, ikan-ikan itu dilindungi. Jadi tidak bisa langsung tangkap aja. Hanya yang punya surat izin memancing yang boleh memancing. Dan biasanya hanya boleh di tempat-tempat tertentu saja. Oh iya teman-teman, kota ini juga masuk dalam list UNESCO. Dan bangunan di sini kebanyakan juga bangunan cagar budaya, seperti kota Tübingen. Ingat kan teman-teman, di Baden-Württemberg, waktu kita jalan-jalan di Christmas Market Tübingen, sama seperti di sana, bangunan di sini tidak bisa dirubah sembarangan. Semoga teman-teman menikmati video di kota Landshut ya. Besok kita mau ke Seon. Nah, ini kami lagi on the way to Seon.
Anakku harus masuk seat untuk bayi di bawah umur 6 bulan karena umurnya baru 4,5 bulan. Tanpa seat ini, kami tidak boleh membawa dia di dalam mobil. Itulah peraturannya. Setelah kemarin kita ke Landshut, hari ini kami mau ajak teman-teman ke Seon. Jaraknya hampir sama dari rumah ke Landshut. Mumpung cuaca bagus begini, kita mau keluar menghirup udara segar. Besok mungkin akan hujan dan angin akan lumayan kencang. Jadi hari ini mumpung suasana bagus begini, kita harus gunakan sebaik-baiknya. Selain danaunya yang indah, di dekat Danau Seon ada bangunan biara yang bersejarah, yang dibangun pada tahun 994 yang lalu. Pada tahun 1803, bangunan ini diubah menjadi kastil. Saat ini, bangunan bersejarah ini secara administrasi diurus oleh pemerintah Bavaria. Setelah melewati peremajaan dan renovasi bangunan ini beralih fungsi menjadi pusat pendidikan, perpustakaan, hotel, tempat meeting, restoran, dan tempat pameran hasil seni. Sayangnya, kami tidak bisa masuk ke dalam kompleks bangunan. Sepertinya akan ada event di tempat ini. Jadi, kami hanya menikmati pemandangan di luar dan menikmati senja di tepi danaunya. Semoga teman-teman suka ya. Nah, setelah sampai di rumah, aku mau masak makanan Bavaria. Aslinya, makanan ini berasal dari Baden-Württemberg, tapi juga menjadi makanan yang khas di Bavaria dan kota perbatasan antara Jerman dan Prancis yang disebut daerah Elsass. Olahan makanan ini seperti mac and cheese, bisa dibilang mac and cheese versi Jerman. Sebenarnya, makanan ini biasanya dimakan dengan salad. Tapi karena kami kemarin hari Sabtu kelupaan beli salad, dan kalau hari Minggu semuanya tutup, maka kami tidak akan makan dengan salad, kami akan makan dengan sayur. Kalau bagianku yang masak, aku biasanya masak yang simpel-simpel. Suamiku biasanya kebagian masakan makanan-makanan yang complicated. Pertama, aku masukkan olive oil. Lalu, aku masukkan labu kuning dan kembang kol. Kita tutup dulu, dan nanti kalau sudah setengah matang, aku masukkan jamur. Seasoningnya juga simple banget, cuman garam dan merica. Tapi ada bumbu favorit kami, bumbu khas Prancis yang disebutnya herbes de Provence. Mungkin kalau di Indonesia itu perbandingannya seperti bawang merah, bawang putih, ketumbar, kunyit gitu kali ya. Nah, kalau herbes de Provence ini campurannya daun-daunan kering yang biasanya tumbuh di sana. Sebenarnya sih nggak cuma tumbuh di sana, nggak cuma tumbuh di Prancis saja, di sini juga tumbuhan ini tumbuh. Tapi campuran bumbu ini banyak dipakai di Prancis bagian selatan, begitu. Nah, bumbu ini cocok sekali dengan sayuran dan saus tomat. Jadi hari ini kita gunakan bumbu ini. Nah, ini dia, sudah jadi. Simpel kan? Nah, sekarang kita masak masakan yang disebut Käsespätzle, mac and cheese-nya Jerman. Aku sebenarnya kurang begitu suka ya yang berkrimi-krimi begitu, jadi makanya aku sedikit aja dan aku banyakin sayurannya. Kalau Pak Cinta suka sekali dengan sesuatu yang cheesy dan creamy, jadi ya kita cari jalan tengahnya ya. Aku makan sayurnya lebih banyak, yang cheesy dan creamy bagiannya Pak Cinta. Pertama, kita masukkan bawang bombay. Kita tumis sampai matang. Soalnya Pak Cinta sukanya bawang bombay yang mateng banget.
agak riuh soalnya dia. Makanya hari ini kita masaknya yang masak banget. Makanan ini enaknya juga tidak butuh waktu yang lama dan tidak butuh banyak ingredients. Kali ini aku pakai yang fresh. Di supermarket biasanya kita bisa beli yang fresh begini atau yang kering. Mungkin seperti mie basah dan mie kering begitu ya kalau di Indonesia. Kalau beli yang kering harus direbus dulu. Kali ini aku pakai yang fresh jadi lebih cepat. Dulu waktu aku sekolah perhotelan, diajarin sih buat spätzle, tapi lumayan riweh, apalagi ada bayi. Jadi aku beli fresh dari supermarket. Harganya juga lumayan murah. Kapan-kapan kita bisa cerita-cerita ya bagaimana aku di sekolah di perhotelan atau apa saja sih yang dipelajari di sekolah perhotelan Jerman. Makanya sering-sering intip channel kami. Nah, ini kayaknya udah cukup mateng ya. Lalu aku masukkan spätzlenya. Karena ini spätzle fresh, maka akan cepat, paling 3 menit atau 4 menit sudah selesai. Kalau takut gosong nih, kita kasih sedikit susu. Aku pakai kira-kira aja deh jumlahnya. Terus aku kasih krim sedikit aja. Aku tidak begitu suka soalnya. Tuh kan, cepet banget kalau masak ini. Seperti yang tadi aku bilang di awal, hari Minggu dan public holiday toko tutup ya. Jadi kalau di sini kita harus pinter-pinter dan siap-siap prepare belanjaan sebelum hari libur supaya tidak missing ingredients kayak kami hari ini. Terakhir, kejunya. Keju khas Jerman namanya Bergkäse. Seperti mirip dengan Gouda gitulah atau cheddar. Lalu terakhir, garam dan merica. Diaduk rata sampai kejunya meleleh dan nyampur semua. Sudah deh selesai. Bisa kita sajikan. Bisa ditaruh piring atau sewajan-wajannya naik ke atas meja. Tinggal taruh bawang bombay goreng dan siap disajikan. Guten Appetit!